Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah kebiasaan Anda membuat Anda kurang menarik bagi wanita yang lebih muda, namun merasa tidak yakin apa yang Anda lakukan salah? Hari ini, kita akan mengungkap kebiasaan yang sering dilewatkan oleh banyak pria yang lebih tua yang mengurangi daya tarik mereka. Perilaku ini bisa jadi tidak kentara, tersembunyi dalam cara Anda membawa diri, cara Anda berbicara, atau bahkan dalam rutinitas harian Anda. Pada akhir video ini, Anda akan memiliki mata yang tajam untuk melihat kebiasaan-kebiasaan yang tidak menarik ini, memberikan Anda pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana meningkatkan daya tarik Anda. Jangan lewatkan tip bonus kami di akhir video. Ini adalah saran yang sangat penting untuk menghindari kebiasaan-kebiasaan ini secara efektif, meningkatkan daya tarik dan pendekatan Anda. Nantikan saja! Siap untuk menjadi lebih sadar diri dan menarik? Mari selami dan temukan kebiasaan-kebiasaan ini bersama-sama. 1. Kompensasi berlebihan. Mari kita gali lebih dalam. Ini adalah salah satu kebiasaan licik yang dapat menurunkan daya tarik Anda tanpa Anda sadari. Bayangkan ini, Anda sedang berkencan atau bergaul dengan teman-teman, dan Anda mendapati diri Anda berbicara tentang semua hal luar biasa yang akan Anda lakukan. Anda menggembar-gemborkan rencana masa depan Anda, membual tentang ambisi Anda, dan bahkan mungkin sedikit melebih-lebihkan pencapaian Anda. Namun, inilah masalahnya ketika tiba saatnya untuk benar-benar menunjukkan apa yang telah Anda lakukan, tidak banyak yang bisa mendukung omongan besar Anda. Terlalu banyak bicara dan sedikit berbuat akan mengirimkan pesan yang jelas, Anda kurang memiliki keaslian dan substansi. Pikirkanlah, siapapun dapat berbicara banyak, tetapi tindakanlah yang benar-benar penting. Ketika Anda terus-menerus berbicara tentang pergi ke gym, tetapi fisik Anda mengatakan hal yang berbeda, atau ketika Anda membanggakan pencapaian profesional Anda tetapi tidak dapat memberikan bukti nyata, orang-orang mulai melihat melalui fasad. Perilaku ini tidak hanya membuat Anda kurang kredibel, tetapi juga kurang menarik. Daripada jatuh ke dalam perangkap kompensasi yang berlebihan, biarkan tindakan Anda berbicara lebih keras daripada kata-kata Anda. Jika Anda mengatakan akan pergi ke gym, pergilah dan berolahragalah. Jika Anda berbicara tentang mencapai tujuan, tunjukkan kemajuan yang telah Anda capai. Dengan melakukan lebih banyak dan lebih sedikit bicara, Anda tidak hanya membangun reputasi yang solid tetapi juga menjadi lebih menarik. Wanita, dan orang-orang pada umumnya, tertarik pada mereka yang tulus dan dapat diandalkan, bukan pada mereka yang terlalu banyak berjanji dan kurang memberikan hasil. 2. Percaya bahwa uang dapat menyelesaikan semua masalah. Sekarang, mari kita bahas tentang kesalahpahaman umum yang menjebak banyak pria yang lebih tua yang percaya bahwa uang dapat menyelesaikan semua masalah mereka. Tentu saja, memiliki rekening bank yang sehat dapat membuka pintu dan memberikan kenyamanan tertentu, tetapi hanya mengandalkan uang untuk memperbaiki sifat-sifat yang tidak menarik, itu adalah permainan yang kalah. Bayangkan skenario ini, Anda memiliki banyak uang, dan Anda berpikir bahwa ini adalah tiket emas untuk memenangkan hati wanita yang lebih muda. Anda mulai menghambur-hamburkan uang, membeli barang-barang mewah, dan berusaha membuat wanita terkesan dengan kekayaan Anda. Tapi inilah kebenaran yang sulit, uang hanya dapat menutupi masalah yang mendasarinya untuk waktu yang lama. Jika Anda canggung, kurang percaya diri, atau belum mengembangkan kepribadian Anda, tidak ada jumlah uang yang akan menggantikannya. Wanita mungkin awalnya tertarik dengan daya tarik finansial, tetapi jika tidak ada substansi di baliknya, ketertarikan itu akan memudar dengan cepat. Mengandalkan uang untuk menyelesaikan masalah Anda sama saja seperti menempelkan plester pada luka. Ini mungkin menutupi permukaannya, tetapi tidak mengatasi akar masalahnya. Daya tarik yang sebenarnya melampaui materi. Ini adalah tentang siapa Anda sebagai pribadi, karakter Anda, kekuatan mental Anda, dan pertumbuhan pribadi Anda. Sebagai contoh, bayangkan seorang pria yang kaya raya tetapi menggunakan uangnya sebagai penopang.
Dia membeli kasih sayang dan perhatian, tetapi tidak ada hubungan yang tulus karena dia tidak memperbaiki dirinya sendiri. Bandingkan dengan seseorang yang, terlepas dari status keuangannya, berinvestasi dalam pertumbuhan pribadi. Dia membaca, bepergian, menjaga kebugaran, dan memperbaiki kesehatan emosinya. Dia menarik, percaya diri, dan memiliki kemampuan yang lengkap. Mana yang menurut Anda lebih menarik? 3. Kurangnya disiplin dengan kesehatan. Mari kita bahas masalah kritis, kurangnya disiplin dalam hal kesehatan. Kelebihan berat badan dan kurangnya kontrol diri adalah hal yang sangat tidak menarik. Ini bukan hanya tentang penampilan, ini menandakan kurangnya disiplin dan perawatan diri, yang merupakan sifat-sifat yang sangat tidak menarik. Ketika Anda mengabaikan kesehatan Anda, itu menunjukkan bahwa Anda tidak berkomitmen untuk merawat diri sendiri, yang dapat menjadi tanda bahaya bagi wanita yang lebih muda yang mencari pasangan yang dapat diandalkan. Saat ini, tidak ada alasan untuk kesehatan yang buruk. Dengan banyaknya pilihan makanan sehat dan sumber daya kebugaran yang tersedia, menjaga kebugaran tubuh menjadi lebih mudah diakses daripada sebelumnya. Anda bisa mendapatkan makanan bergizi yang diantarkan ke depan pintu rumah Anda, mengikuti rencana latihan gratis secara online, dan bahkan bergabung dengan komunitas kebugaran virtual. Kemudahan solusi kesehatan dan kebugaran modern berarti siapapun dapat mempertahankan gaya hidup sehat dengan sedikit usaha. Meningkatkan kesehatan dan disiplin Anda tidak harus rumit. Mulailah dengan menetapkan tujuan kebugaran yang realistis yang dapat Anda capai tanpa membebani diri sendiri. Perencanaan makan adalah langkah praktis lainnya untuk menyiapkan makanan Anda sebelumnya untuk memastikan Anda makan makanan yang seimbang dan bergizi sepanjang minggu. Olahraga yang konsisten sangat penting, bahkan dengan berjalan kaki setiap hari pun dapat membuat perbedaan yang signifikan. Selain itu, tetap terhidrasi dengan minum banyak air sepanjang hari dan memprioritaskan istirahat untuk memastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup adalah komponen penting dari gaya hidup sehat. 4. Menjadikan game sebagai satu-satunya ciri khas kepribadian Anda. Mari kita bahas tentang jebakan yang umum terjadi. Berfokus hanya pada kebugaran fisik dan mengabaikan aspek-aspek lain dalam hidup Anda bisa jadi tidak menarik. Tentu saja, memiliki tubuh yang bagus memang menarik, tetapi jika hanya itu yang Anda tampilkan, maka akan menjadi membosankan. Orang-orang, terutama wanita yang lebih muda, mencari individu yang memiliki pengetahuan luas dengan minat dan keterampilan yang beragam. Ketika Anda menjadikan game sebagai seluruh identitas Anda, hal ini dapat menandakan kurangnya keseimbangan dan perspektif yang terbatas. Penting untuk diingat bahwa kebugaran fisik hanyalah salah satu bagian dari diri Anda. Mengembangkan keterampilan sosial, karisma, dan minat lainnya juga sama pentingnya. Mampu terlibat dalam percakapan yang menarik, menunjukkan empati, dan memiliki beragam hobi membuat Anda menjadi orang yang lebih menarik dan dinamis. Menyeimbangkan waktu olahraga Anda dengan aktivitas lain adalah kuncinya. Mulailah dengan menyisihkan waktu setiap minggu untuk terlibat dalam kegiatan sosial. Bergabunglah dengan klub atau kelompok yang sesuai dengan minat Anda, apakah itu klub buku, tim olahraga, atau organisasi sukarelawan. Kembangkan karisma Anda dengan melatih kemampuan komunikasi yang baik, menjadi pendengar yang baik, dan menunjukkan ketertarikan yang tulus pada orang lain. Kejarlah hobi yang dapat merangsang pikiran Anda dan memperluas wawasan Anda, seperti belajar bahasa baru, memainkan alat musik, atau bepergian. 5. Merengek konstan. Mari kita bahas hal yang mematikan. Sikap negatif dan mengeluh tentang segala sesuatu sangat tidak menyenangkan. Ketika Anda terus-menerus mengeluh tentang cuaca, pekerjaan, atau ketidaknyamanan kecil, hal ini tidak hanya menurunkan suasana hati, tetapi juga membuat Anda tidak menyenangkan untuk berada di sekitar Anda. Orang-orang secara alami tertarik pada hal-hal yang positif dan mereka yang dapat menangani tantangan dengan anggun dan tangguh. Hal negatif yang terus-menerus dapat membuat Anda terlihat tidak bersyukur dan tidak dewasa,
dan hal ini dapat melelahkan orang-orang di sekitar Anda. Bayangkan Anda sedang berkencan atau menghabiskan waktu dengan teman, dan yang Anda lakukan hanyalah mengeluh. Perilaku ini dengan cepat menutupi kualitas positif yang mungkin Anda miliki dan meninggalkan kesan negatif yang abadi. Alih-alih merengek, rangkullah optimisme dan pemikiran yang berorientasi pada solusi. Optimisme adalah sifat yang menarik karena menunjukkan bahwa Anda dapat melihat sisi baik dari suatu situasi dan tangguh dalam menghadapi kesulitan. Ketika tantangan muncul, fokuslah untuk menemukan solusi daripada memikirkan masalahnya. Pendekatan proaktif ini tidak hanya membuat Anda lebih menarik, tetapi juga menunjukkan kemampuan Anda untuk menangani pasang surutnya kehidupan secara efektif. Sebagai contoh, misalnya, hujan turun saat acara di luar ruangan. Daripada mengeluh tentang cuaca, Anda bisa menyarankan untuk mencari tempat di dalam ruangan yang nyaman dan memanfaatkan situasi dengan sebaik-baiknya. Atau, jika Anda menghadapi proyek yang sulit di tempat kerja, daripada mengeluh tentang betapa sulitnya, fokuslah untuk memecahnya menjadi tugas-tugas yang dapat dikelola dan menanganinya satu persatu. Pandangan positif ini tidak hanya meningkatkan pola pikir Anda, tetapi juga membuat Anda menjadi orang yang lebih menyenangkan untuk berada di sekitar Anda. 6. Kurangnya usaha. Terakhir, mari kita bahas tentang tidak menariknya tidak melakukan upaya dalam pengembangan diri. Ketika Anda lalai untuk berinvestasi pada diri sendiri, hal ini akan terlihat, dan ini adalah hal yang sangat mematikan. Kurangnya usaha menandakan rasa puas diri dan ketidaktertarikan untuk berkembang, yang merupakan sifat-sifat yang sangat tidak menarik. Orang-orang tertarik pada mereka yang berusaha untuk memperbaiki diri dan menunjukkan ambisi dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka. Usaha sangat penting dalam semua bidang kehidupan, mulai dari ambisi dan dandanan, hingga keterampilan sosial dan peningkatan diri secara keseluruhan. Disiplin dan usaha yang konsisten adalah dasar dari pertumbuhan pribadi. Entah itu untuk memajukan karir Anda, menjaga penampilan yang bersih dan rapi, atau meningkatkan kemampuan Anda untuk terhubung dengan orang lain, dengan berusaha keras menunjukkan bahwa Anda menghargai diri sendiri dan orang-orang di sekitar Anda. Untuk memulai, tetapkan tujuan yang jelas untuk diri Anda sendiri dalam berbagai bidang kehidupan. Mulailah dengan target kecil yang dapat dicapai dan secara bertahap tingkatkan cakupannya. Misalnya, berkomitmenlah untuk membaca 1 buku dalam sebulan untuk memperluas pengetahuan Anda atau mendaftar kursus untuk mengembangkan keterampilan baru. Prioritaskan perawatan dan kesehatan Anda dengan menetapkan rutinitas harian yang mencakup olahraga, perawatan kulit, dan makan dengan penuh perhatian. Sekarang untuk tip bonus. Keaslian adalah kuncinya. Di dunia di mana orang sering mencoba untuk menyesuaikan diri dengan standar tertentu atau menggambarkan citra tertentu, menjadi asli dan jujur pada diri sendiri adalah sifat yang paling menarik. Keaslian berarti merasa nyaman dengan diri Anda sendiri, merangkul kualitas unik Anda, dan tidak berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diri Anda. Menjadi tulus adalah magnetis karena menumbuhkan kepercayaan dan koneksi. Ketika Anda bersikap otentik, orang lain dapat melihat dan merasakan bahwa Anda bersikap nyata kepada mereka, yang menciptakan ikatan yang bermakna. Ini adalah tentang bersikap jujur pada diri sendiri dan orang lain, menunjukkan kerentanan, dan tidak takut untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan Anda yang sebenarnya. Merangkul keaslian bukan berarti Anda tidak harus berusaha untuk meningkatkan diri Anda. Sebaliknya, ini adalah tentang membuat penyesuaian yang diperlukan untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda sambil tetap setia pada nilai-nilai inti dan kepribadian Anda. Perbaiki kekurangan Anda, tingkatkan kekuatan Anda, dan kejarlah pertumbuhan pribadi, tetapi tetaplah menjadi diri Anda sendiri. Jadi, sekarang Anda sudah mengetahui kebiasaan yang tidak menarik untuk dihindari. Apa yang berikutnya untuk Anda? Temukan lebih banyak lagi dengan memilih salah satu opsi di layar. Terima kasih telah menonton, silakan beri like, komentar, dan berlangganan untuk lebih banyak lagi.